Sekilas sih berat dan balance point-nya bakal mirip-mirip ke Ars Saber 1 Filmirik saya, pun juga yang Dinding Tektonik 1 yang hari ini jadi andalan saya, teman-teman. Kayaknya ini bakal jadi andalan juga. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glasses Official. Dan kali ini teman-teman, di tangan saya ada satu raket yang kemarin saya beli secara offline. Kenapa saya beli raket ini? Karena memang raket ini punya seri pertama dan ini kan seri kedua. Sebetulnya ini raket udah beberapa bulan yang lalu keluar ya. Ada yang lebih baru keluarnya sebetulnya. Tapi karena sekilas ketika saya di tokonya itu melihat ngerasain stiffness raket ini yang cenderung medium stiff. Jadi saya nggak berpikir panjang, langsung aja ngambil raket ini buat saya cobain. Karena saya ingat di seri pertamanya itu raket ini kerasa lebih lentur, lebih medium fleksibel. Saya kaget aja ketika nyobain di tokonya itu ini shaft raketnya kerasa lebih medium stiff. Jadi langsung aja saya ambil dan saya bawa pulang. Ya, ini adalah raket 100 di seri Rock R9. Generasi keduanya raket 100 di seri Rock. Kalau yang pertama kan Rock R8. Dan saya nge-review raket itu, shaftnya medium fleksibel. Saya tarik raketnya dengan maksimal tensionnya di 32 lbs, kemudian senarnya putus dan raketnya patah. Dan saya mau nyobain raket ini, tapi saya nanti gak bakal nyobain di tarikan yang kencang di 32 lbs, karena maksimal tensinya kan di 32 lbs. Nanti bakal saya tarik di tarikan yang biasa saya pakai di 28 atau 29 lbs. So, sekarang kita coba bahas bagian perbagiannya aja, biar teman-teman juga ngerti secara detail bagian perbagian dari raket 100 Rock R9 ini. Di capnya kita bisa lihat logo 100 yang berwarna silver berkilau dengan background berwarna hitam. Kemudian kalau saya rasakan gripnya ini ukuran G5 teman-teman ya. Jadi nggak terlalu kecil pun juga nggak terlalu besar. Kemudian kalau di bagian konnya kita bisa lihat di sini ada logo 100, ada logo PBSI, pun juga ada stiffness raket ini dan juga balance point raket ini. Yang balance point-nya di 300 mm dan shaft raket ini fleksibel. Ataupun seharusnya raket ini lentur teman-teman. Tapi ternyata raket ini kakunya itu mirip dengan raket 100 yang Thunderbolt teman-teman. Yang di sininya tulisannya fleksibel tapi dia lebih ke medium stiff gitu teman-teman. Pun sama seperti ini tuh. Ini kerasa kaku teman-teman. Dipakai swing tuh kerasa banget kakunya, jadi nggak fleksibel banget. Makanya buat saya pribadi sih kalau mau nyobain raket-raket 100 tuh mendingan beli online, beli offline maksud saya, jangan beli online. Kalau beli online tuh kadang fleksibelnya ya fleksibel bener-bener medium fleksibel gitu. Tapi kalau kita beli offline gitu, bisa ngerasain stiffness raketnya itu disesuaikan dengan tangan kita yang terbiasa fleksibel ataupun medium stiff atau stiff gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan karakter kesukaan kita. Dan di konya ini juga ada maksimal tensionnya di 32 lbs dan berat raketnya yang 4U di 82 gram. Kita langsung ukur saja kosongannya teman-teman. Ini di samping saya ada timbangan teman-teman. Kita lihat dulu beratnya berapa. Ya, beratnya masuk di 81 gram teman-teman. Jadi kategori raket yang ringan. 4U-nya masuk teman-teman. Kemudian sekarang kita ukur balance point-nya teman-teman. Nah, saya dapat balance point raket ini bener-bener di 300 mm-nya. Berat 4U-nya masuk, balance point 300 mm-nya masuk banget, pas banget. Di posisi batangan gini pas banget berat dan balance point-nya. Kemudian kalau kita naik ke bagian shaft-nya, raket ini ada seri raketnya yaitu Rock R9. Kemudian ada tulisan Power Slim Shaft. Kemudian kalau diputar ada maksimal tensionnya di 32 lbs. Kemudian diameter shaft-nya di 7.0, ada logo 100. Kemudian diputar lagi ada tulisan Japan Made Graphite. Jadi material raket ini graphite ya. Jadi bukan karbon tapi graphite. Jadi dengan harga raket ini yang di kisaran 2,5-an batangannya kayak gini sih memang wajar banget kalau materialnya adalah Japan Made Graphite ataupun graphite, bukan full karbon ataupun karbon dengan kualitas tinggi, dan itu wajar. Kemudian kalau kita naik ke bagian T-joint-nya, di sini ada logo 100. Kemudian kita bisa lihat raket ini frame-nya adalah isometrik dan juga frame shape-nya adalah aerobox teman-teman ya. Karakternya box tapi agak lebar sedikit. Sekilas-kilas sih frame-nya itu mirip dengan Haikua Gundala ya ini. Agak lebar gitu dari samping. Jadi karakteristiknya tuh bukan yang kecil gitu, bukan yang nano gitu. Walaupun di sini frame-nya katanya nano frame system ya. Tapi ini lebih kerasa gede sih. Standar gede. Kalau di Yonex ya
Nano Ray. Nah, jadi frame-nya gede teman-teman, bukan yang kecil. Kemudian kita bisa lihat di bagian yang dekat dengan T-joint-nya ada grommet tersambung yang saya suka banget dengan tampilan raket yang seperti ini. Walaupun murah itu kerasa mewah sih buat saya pribadi ya. Kemudian di frame-nya juga ada tulisan Power Attack, kemudian ada Curve 2, Rapid Lap, Nano Frame System, dan kemudian di atasnya ada tulisan Rock. Nah, kalau sekilas sih di atasnya ini teman-teman, bagian frame kepala atasnya ini mirip banget dengan raket leaning di seri GeForce 9000 atau 8000. Itu mirip banget dengan ini teman-teman. Jadi kerasa di bagian frame kepala atasnya itu bentuknya nggak biasa-biasa banget. Ada aerodinamisnya yang lebih kelihatan asik sih ketika dilihat. Nah, kemudian kalau kita lihat grommetnya ini di 76 lubang teman-teman, karena di sini ada yang deket-deket teman-teman. Kemudian kalau panjang raketnya saya belum ukur. Kita coba ukur panjang raketnya. Ya, standar panjang raketnya di 673 mm. Mungkin sih plus minus 673 atau 675. Jadi karakteristiknya bukan yang pendek di bawah 670 mm. Swingnya lebih kerasa swing raket normal teman-teman. Walaupun yang saya rasain yaitu lagi-lagi frame-nya yang katanya fleksibel ini bener-bener kerasa medium stiff-nya. Dan kayaknya ini raket enak deh bakalan nih. Saya pasangnya senar yang agak bagus lah, mungkin senar Yonex ya, biar performanya keluar banget. Sementara segini dulu teman-teman ya, pembahasan terkait spesifikasi dan karakteristik raket ini, 100 Rock R9. Generasi keduanya raket dari brandnya 100 di seri Rock. Yang pertama Rock R8, yang ini Rock R9. Kenapa saya ngambil raket ini? Karena kemarin saya cobain di offline, shaft-nya itu bener-bener kayaknya pas di tangan saya. Nggak lentur-lentur kayak di Rock R9 yang itu kerasa medium fleksibel, dan ini kerasa lebih kaku. Jadinya bener-bener saya pingin ngerasain raket ini buat main di lapangan. Dengan berat dan balance point kosongan yang real banget, bisa dibilang sih raket ini kan worth it banget. Karena di harga 200-300 ribuan, plus minus produksinya bener-bener minim. Walaupun nggak tahu juga buat kalian yang mungkin dapat raket ini jauh dari spesifikasi bawaan pabriknya, saya nggak ngerti. Karena kadang-kadang memang raket di bawah 500.000 itu produksi raketnya itu plus minusnya ya ada rentang yang cukup jauh. Tapi kalau saya ini ngambil secara asal, ternyata berat dan balance point-nya itu teruji, terverifikasi sama persis, berarti ya ini worth it banget. Dengan BP yang 300 mm dan juga berat 81 gram, kayaknya raket ini bakal jadi raket yang speed. Tapi karena BP 300 kayaknya powernya bakal ada. Walaupun nanti kita lihat lagi deh. Sekilas sih berat dan balance point-nya bakal mirip-mirip ke Yonex R-Saber 1 feel milik saya, pun juga yang Leaning Tectonic 1 yang hari ini jadi andalan saya teman-teman. Kayaknya ini bakal jadi andalan juga. Tapi nggak tahu juga sih. Sekilas sih spesifikasinya seperti itu. Tapi nanti kalau sudah saya coba di lapangan, bakal kita bagikan di video khusus film pemakaian raket ini. Oke, sementara segini dulu informasi awal buat raket 100 Rock R9. Ini juga dalam rangka memenuhi permintaan teman-teman yang sudah lama sebetulnya. Tapi saya baru sempat. Karena dengan 100 itu saya rada-rada ragu. Shaftnya cenderung banyak yang fleksibel, tapi ini benar-benar fleksibelnya kayak medium stiff. Tunggu review pemakaiannya. Jangan lupa terus berolahraga, seram tepok bulu, sehat selalu. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.